Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Ada beberapa grafis yang sudah kami siapkan sebelum kami lanjutkan perbincangan di Market Review. Ini data mengenai prediksi hilangnya pekerjaan di sektor pariwisata karena COVID-19. Untuk skenario terbaik, prediksi hilangnya pekerjaan di sektor pariwisata mencapai 98,2 juta pekerjaan. Sementara untuk skenario sedang, jumlah pekerjaan yang hilang karena COVID-19 sebanyak 121,1 juta pekerjaan. Untuk skenario terburuk, angkanya mencapai 197,5 juta pekerjaan yang hilang karena pandemi COVID-19. Kami kompilasi datanya dari World Travel and Tourism Council atau WTTC di bulan Juni tahun 2020. Dan berikutnya adalah mengenai strategi ataupun mungkin hal yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya adalah memberikan insentif untuk memulihkan pariwisata. Untuk hotel dan juga restoran, insentifnya sebanyak 3,3 triliun rupiah. Untuk tiket sebanyak 0,4 triliun rupiah, sementara itu dana hibah sebanyak 0,1 triliun rupiah. Kami kompilasi datanya dari Kementerian Keuangan di bulan Juni tahun 2020. Ya, kami lanjutkan perbincangan bersama Bapak Wijayanto Samirin, pengamat kebijakan publik dan ekonomi. Pak Wijayanto. Ya, silakan. Ya, tadi sempat terkendala Pak Wijayanto, silakan dilanjutkan kembali. Ya, jadi kalau kita lihat ya, akhirnya semua sekarang paham bahwa COVID ini adalah lari maraton, bukan lari sprint gitu ya. Fokus kepada solusi kesehatan saja itu bukan solusi pas, karena ekonomi akan terkendala, kemudian dampak bagi masyarakat akan sangat buruk. Nah, nampaknya pemerintah sekarang mengambil langkah jalan tengah. Jadi kesehatan dihandle, kemudian ekonomi juga dihandle. Membuka kembali pariwisata, khususnya ke Bali, ini merupakan salah satu refleksi dari pilihan kebijakan itu. Dan ini menurut saya timely, asal protokol kesehatannya juga dijaga. Karena begini, kita lihat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 kemarin. Bali itu menjadi provinsi dengan pertumbuhan negatif tertinggi. Jadi hampir minus 11%. Baik. Jakarta juga minus 8%. Dua provinsi yang sangat tergantung kepada jasa, khususnya pariwisata, itu paling mengalami masalah. Padahal ini mempekerjakan begitu banyak tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi ini adalah langkah yang tepat, tetapi konsistensi kebijakan, terutama yang terkait dengan protokol kesehatan, itu tidak boleh kendor. Karena begitu ini kendor, bisa menjadi blunder, masalah akan menjadi lebih besar. Karena trust terhadap dunia pariwisata kita akan terkendala, dan mengembalikan trust ini tidak gampang. Baik. Ya, Pak Wijayanto, cukupkah sebetulnya penerapan protokol kesehatan menjadi solusi win-win lah untuk ekonomi, kemudian kesehatan? Sebenarnya begini, protokol kesehatan itu kalau kita jalankan dengan benar, itu sudah cukup. Jadi kan ada protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat, kemudian ada kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengetesan, kemudian tracing, kemudian treatment, itu tanggung jawab pemerintah. Tapi di sisi yang lain terkait dengan menggunakan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, ini hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat secara disiplin. Nah, dalam konteks ini misalnya kita fokus ke Bali. Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Yang pertama, jumlah wisatawan yang masuk ke Bali itu harus dibatasi. Taruhlah peaknya Bali itu 100. Dalam kondisi seperti sekarang, dibatasi maksimal 30% misalnya. Masuk ke Balinya. Nanti masuk ke tujuan wisata, itu juga dibatasi lagi. Maksimal kapasiti 100, yang diizinkan 30. Dengan cara seperti itu, social distancing menjadi mungkin. Kemudian juga masalah cuci tangan, pakai masker, itu diwajibkan. Ada kebijakan dan ada enforcement yang tegas. Problem kita selama ini, regulasinya komprehensif, tetapi di lapangan jauh dari yang diharapkan. Berarti apa yang perlu diperbaiki, Pak Wijayanto? Kalau menurut saya, misalnya kita fokus ke Bali misalnya. Dari mulai ketika wisatawan itu akan masuk ke Bali, itu protokol kesehatan harus sudah dijalankan. Mau masuk pesawat,
kemudian penyeberangan di ferry, bis, dan lain sebagainya harus mulai dijalankan. Kemudian tadi seperti kita singgung di depan, social distancing harus menjadi awal. Yang masuk ke Bali dibatasi, baik itu turis lokal maupun turis internasional. Karena kalau jumlahnya banyak, maka social distancing yang menjadi kunci sukses protokol kesehatan itu tidak bisa dijalankan. Nah, kita bisa memahami, sekarang kita semua, masyarakat kita itu sudah jenuh. Mereka butuh pergi keluar. Ketika Bali dibuka, saya yakin akan terjadi banjir wisatawan. Nah, ini yang harus diantisipasi. Baik, Pak Wijayanto, Kementerian Perhubungan ini tentunya berhubungan dengan konsistensi bagaimana sebetulnya pemerintah menerapkan kebijakan. Kementerian Perhubungan mengkaji ketidakharusan calon penumpang pesawat untuk melakukan rapid test. Dari analisa Anda seperti apa? Apakah ini pengkajian gitu, walaupun memang tahapnya masih pengkajian. Ini akan menimbulkan blunder atau tidak, Pak Wijayanto? Jadi rapid test ini kan sekarang menjadi tes yang tidak bisa dijadikan sebagai acuan karena validitas yang rendah. Kemudian yang kedua, kalaupun dia mengindikasikan negatif, belum tentu dalam tubuh si orang itu tidak ada virus karena dia hanya bisa mendetek setelah 10 hari, gitu ya. Hari 1 sampai hari 10 itu justru berbahaya. Nah, ketika seseorang diuji dan hasilnya negatif, dia akan overconfident. Padahal dalam tubuhnya mungkin ada virus. Jadi rapid test banyak ditinggalkan. Nah, ketika Kemenhub mengakhiri kewajiban menggunakan rapid test bagi mereka yang ingin naik pesawat maupun kereta misalnya, saya yakin ini sesuatu yang tepat. Asal kembali, protokol kesehatan pada penumpang itu ditegakkan. Di dalam pesawat tidak boleh lebih dari 40%, 50%, ada jarak, pakai masker, pakai face shield, dan lain sebagainya. Baik. Ya, Pak Wijayanto, kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.